Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersua kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan administrasi negara dan administrasi publik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terminologi pembangunan. Selain yang dibahas pada pertemuan yang lalu, maka kita akan membahas tentang terminologi pembangunan pada kali ini. Ada beberapa istilah yang digunakan di dalam pembangunan. Selain pembangunan ekonomi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, pada hari ini juga ada beberapa istilah-istilah lain di dalam pembangunan. Nah, di antaranya itu yang sangat berdekatan dengan ekonomi, ya, ini akan memadukan dengan pembangunan sosial. Makanya muncullah istilah pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Nah, ini saudara sekalian, bahwa di sini memang ukuran-ukuran ekonomi masih digunakan, tapi ada sentuhan dari ukuran-ukuran indikator-indikator sosial. Nah, ini ya, jadi ada bukan hanya persoalan indeks per kapita atau pendapatan per kapita, bukan hanya laju pertumbuhan ekonomi LP atau bukan hanya PDRB, tapi juga ini sebenarnya pengertian pembangunan sosial ekonomi, bagaimana melakukan perubahan total, penyesuaian terhadap sistem sosial gitu ya, yang akan mengakibatkan perubahan yang total, menyeluruh gitu ya, baik secara material maupun sosial. Tetapi dalam istilah pembangunan sosial ekonomi itu, maka ada dua hal menurut Ryan and White itu yang muncul, ya, yaitu bahwa pembangunan itu mencakup pengertian menjadi dan pengertian mengerjakan. Jadi kalau pertama yang paling secara material itu mengerjakan. Mengerjakan apa ya? Mengerjakan, membuat gedung sekolah, membuat pasar, membuat jembatan, ya, membuat jembatan, membuat jalan tol, buat pelabuhan, membangun pabrik. Nah, itu ya mengerjakan itu. Tapi juga ada yang menjadi, yaitu pembangunan yang meningkatkan kemampuan orang untuk membangun masa depannya. Jadi bukan hanya mengerjakan tadi, tapi juga membuat orang-orang yang ada di dalam suatu bangsa, suatu wilayah, suatu wilayah tertentu gitu ya, yang nama apakah itu masyarakat atau rakyat gitu ya, itu atau penduduk gitu, itu bisa meningkat kemampuannya. Yang tadinya tidak memiliki keterampilan apa-apa menjadi memiliki keterampilan apa-apa. Yang tadinya tidak bisa baca tulis hitung menjadi bisa baca tulis hitung. Yang tadinya tidak sadar hukum menjadi sadar hukum, gitu ya. Yang tadinya tidak bisa membuat perencanaan strategis jadi bisa membuat perencanaan strategis. Yang tadinya tidak bisa mengelola perusahaan bisa menjadi mengelola perusahaan. Nah, itu merupakan pengertian menjadi ya. Jadi ada sentuhan sosialnya gitu ya. Nah, akhirnya pengertian pembangunan itu gitu ya, pengertian pembangunan itu muncul juga itu pembangunan sosial. Apa sih pembangunan sosial? Pembangunan sosial merupakan pembangunan di bidang sosial seperti pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan,
ketenaga kerjaan, pengentasan kemiskinan, peran wanita, kesejahteraan sosial, dan pelindungan anak. Demikian juga ada yang namanya pembangunan sosial, itu merupakan pembangunan nilai, kelembagaan, dan sumber daya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kelas hidup manusia dengan prinsip keadilan sosial. Jadi di Indonesia memang pengertian pembangunan sosial itu ada dua pengertian ya, yaitu pembangunan di bidang sosial. Nah, itu sosial juga itu tidak salah juga karena banyak yang penganutnya juga. Termasuk sebenarnya di pemerintahan itu kebanyakan pembangunan sosial itu pembangunan bidang sosial, yaitu pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenaga kerjaan, pengentasan kemiskinan, peran wanita, kesehatan sosial, dan pelindungan anak. Nah itu biasanya pembangunan sosial. Tapi sebenarnya yang makna lebih luas pembangunan itu adalah pembangunan nilai atau norma. Jadi bagaimana membangun suatu nilai atau norma ke masyarakat gitu ya, sosialisasikan, diinternalisasikan, dikondisioningkan kepada masyarakat gitu ya, nilai pembangunan apa saja. Nah itu yang perlu dikembangkan. Juga kelembagaan atau pengorganisasian, bagaimana supaya masyarakat itu bisa membangun itu bukan hanya individual tapi secara kelembagaan, secara organisatoris bersama-sama lah katakanlah gitu. Dan sumber daya juga. Ya, bagaimanapun juga ini sumber daya itu sangat penting. Jadi apakah itu berupa mesin, apakah itu berupa sarana prasarana gitu ya, sarananya gitu ya, yang lain gitu ya, misalnya sarana kelembagaan, sarana pendidikan, sarana untuk bertani, lalu prasarana untuk kesehatan gitu ya. Nah, itu semua juga sumber daya itu juga diperlukan. Nah, ada tujuannya itu untuk meningkatkan taraf dan kelas hidup manusia. Nah, kebanyakan kan kalau pembangunan ekonomi kadang-kadang bukannya meningkatkan kelas hidup manusia secara orang banyak gitu, tapi biasanya kalau pembangunan ekonomi hanya ke pertumbuhan ekonomi, sehingga yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi itu hanya berapa persen orang saja, tidak hampir semuanya. Nah sekarang itu bagaimana sebenarnya pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas hidup manusia dengan prinsip keadilan sosial tadi bagi semuanya, kebanyakan sebagian besar, jangan hanya untuk segelintir orang saja. Nah inilah konsep pembangunan sosial. Jadi ada dua pada dasarnya. Nah selain pembangunan sosial gitu, pada intinya pembangunan sosial itu supaya pembangunan itu berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan. Jadi bagaimana menciptakan nilai supaya kemandirian, efisiensi, efektivitas gitu ya. Itu termasuk hal-hal yang sangat nilai-nilai norma-norma yang harus ditanamkan, harus dikondisioningkan kepada masyarakat sehingga bisa pembangunan itu bisa berkelanjutan. Bagaimana orang-orang itu menjadi satu lembaga dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu juga supaya berkelanjutan. Nah, apalagi sumber daya ya, bagaimana sumber daya yang ada itu bukan terus-menerus dikasih oleh pihak luar, termasuk pemerintah, tapi yang ada itu supaya berkelanjutan gimana? Oleh suatu komunitas, suatu lembaga tadi, suatu organisasi tadi. Nah, pada intinya kalau pembangunan berkelanjutan sustainable itu adalah ada tiga ya, ada sosial, ada ekonomi, ya, ada environment. Jadi kalau sosial bagaimana supaya bisa berkelanjutan kalau ada partisipasi masyarakat. Ya, ekonomi ya ada menguntungkan kan gitu. Lingkungan, kalau lingkungannya sustainable artinya terus menerus, jangan langsung dipakai habis gitu. Nah itu sebenarnya yang sangat penting di dalam pembangunan berkelanjutan itu. Nanti kita akan bahas secara mendalam pembangunan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Nah selanjutnya ini ada istilah lain, terminologi lain di dalam pembangunan itu, ada yang namanya pembangunan sektor. Nah ya sebenarnya kalau pembangunan sosial tadi yang kita bicarakan sama artinya dengan pembangunan sektor itu, jadi sektor sosial gitu. Nah, apa sih pembangunan sektor? Pembangunan di kegiatan teknis tertentu. Misalnya di
bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, tenaga kerjaan, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan, permukiman, transmigrasi sosial, dan sebagainya. Dalam kaitan dengan pendekatan sektoral, maka sektor itu mengenai sektor ini terdapat dalam PDRB, produk distributor regional misalnya ya. Misalnya ada sekitar 15 sektor gitu sekarang itu, kalau dulu 9 sektor, sekarang 12 ya. Ada sektor pertanian, hutan, perikanan, ada pertambangan dan penggalian, ada industri pengolahan, ada pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, ada sektor konstruksi, ada perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa. Nah, itu sektor-sektor itu ya. Atau kasarnya kalau sektor itu ya kementerian sekarang namanya. Dan badan-badan ada di pemerintah pusat itu adalah, atau dinas-dinas sekarang itu bahkan ya, itu merupakan sektor-sektor yang ada di pembangunan. Nah, di samping ada pembangunan sektor juga ada yang namanya pembangunan daerah. Nah, ini ya. Suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, selain juga merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tertentu. Jadi khusus kepada wilayah regional atau daerah tertentu. Ini nih pembangunan daerah itu. Jadi misalnya pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, atau pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung gitu ya, Kota Bandung. Nah, itu termasuk pembangunan. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku. Nah, ini pelakunya siapa saja, yaitu baik umum, pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya, pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan antar aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya. Sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berbanyak. Nah, ini sebenarnya arti ini kalau diartikan semacam ini, pembangunan daerah gitu ya, sebenarnya akhirnya prakteknya tidak akan beda dengan pembangunan sektoral tadi. Nah, yang selanjutnya terminologi lain yaitu ada yang namanya pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional merupakan sinergi antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Nah, kalau dari definisi ini jelas ya sebenarnya antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah itu berbeda. Tapi dalam praktek sama gitu ya. Nah, ini yang membingungkan itu ya. Sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Dialogo dan Ruben Dahuri. Nah, ini pada dasarnya arti yang kedua ini gitu ya. Ini sangat umum sekali baik sektoral maupun daerah masuk. Ya memang pembangunan nasional itu meliputi pembangunan sektoral maupun pembangunan daerah gitu. Itu pembangunan nasional kan seperti itu. Tapi apa yang sangat penting di sini bahwa pada dasarnya bagaimana pembangunan itu dikoordinasikan untuk menciptakan alternatif bagi masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kasarnya begini contohnya ya, kalau misalnya masyarakat kan butuh beras, tapi daya belinya masing-masing kan berbeda. Makanya pada intinya ya, pemerintah itu, negara itu bisa menyediakan semua kebutuhan yang masyarakat itu. Apakah referensi harganya yang 15.000 per kilo, 12.000, 10.000, bahkan mungkin ada yang harusnya 5.000 gitu ya. Karena mungkin daya beli segitu. Nah, itu bagaimana caranya kita pemerintah itu dalam setiap sektor itu bisa memberikan alternatif itu gitu ya, jangan sampai tidak mampu gitu ya. Dan kalau dia mampu ya harus subsidi harusnya kan gitu. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan perjalanan, tidak semuanya harus naik pesawat terbang semua gitu ya.
Tapi ya sesuai dengan kebutuhannya. Makanya pemerintah menyediakan alternatifnya sesuai dengan kebutuhannya. Atau pemerintah misalkan memberikan subsidi. Itu yang sangat penting harusnya dilakukan uh, oleh pemerintah gitu ya. Yang ketiga, suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, kalau pengertian ketiga ini yang sangat penting bahwa pembangunan nasional adalah usaha atau rangkaian usaha yang dilakukan secara berencana dan sadar, itu yang pentingnya, berencana dan sadar. Yang selanjutnya, yang keempat, ini pembangunan nasional itu diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Nah, tekanannya juga terencana juga, perubahan yang terencana. Yang kelima, sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah ini. Nah, ini juga harus jelas ini transformasi segala macam bidang kehidupan gitu ya, terutama di ekonomi, sosial, dan budaya, melalui yang direncanakan secara sengaja dengan strategi yang jelas gitu. Nah, ini yang harusnya jelas pembangunan nasional. Nah, kita tahu pembangunan nasional itu merupakan gabungan dari pembangunan sektor dan pembangunan daerah. Pembangunan sektor itu yang oleh kementerian dan badan lembaga-lembaga pemerintah, ada badan pemerintah pusat gitu ya. Pembangunan daerah itu yang dilakukan oleh daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, apa sih perbedaan yang jelas yang harus dilakukan sebenarnya ke depan kalau kita mau melakukan pembangunan nasional dan pembangunan daerah? Pembangunan yang dilakukan oleh pusat biasanya sektoral, kalau pembangunan daerah apakah sektoral lagi? Itu persoalannya. Nah, pembangunan nasional lebih mengedepankan pendekatan sektoral, itu. Sedangkan pembangunan daerah seharusnya lebih mengedepankan pendekatan kewilayahan. Nah, itu harusnya perbedaan yang tegas itu di situ ya, harusnya gitu ya. Jangan sama-sama nggak aja di sana nasional sektoral, di daerah pun sektoral juga. Karena apa? Ada skenario yang memang sangat sulit kita lakukan. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya sumber-sumber pendapatan daerah itu berasal sebagian besar, kebanyakan itu sumber pendapatan sekitar hampir 75% ke atas itu ya. Bisa aja yang 75%, 80% itu ya bersumber dari pusat. Sedangkan pusat itu modelnya pembangunan adalah sektoral dan biasanya melalui tugas pembantuan atau dekonsentrasi gitu ya, dana dekonsentrasi, sehingga akhirnya sangat terpaksa dikondisikan karena semua anggarannya masuk ke pusat, sedangkan pusat itu tidak punya wilayah, makanya pembangunannya di daerah juga. Maka biasanya dengan berbagai cara proposal gitu ya, dana-dana itu menjadi dana dekonsentrasi yang akhirnya pendekatannya ke daerah itu tetap sektoral. Nah, itu persoalan mendasarnya itu. Nah, kondisi semacam itu ya harusnya sudah mulai berubah gitu, baik kebijakan fiskal yang desentralistik gitu ya, atau reformasi di bidang finansial ini ya, di bidang fiskal itu misalkan anggaran untuk 25% untuk pusat gitu ya, seluruh kementerian dan presidenan, 75% diserahkan daerah. Nah, itu mungkin juga ada perubahan yang sangat mendasar itu ya, akan merubah dari sektoral ke wilayah. Atau tadi sinergi-sinergi yang harus mungkin dikembangkan, walaupun tidak efisien juga nih ke depannya kalau di gabungan antara sektoral dan kewilayahan gitu ya. Nah, gitu ya, akan nggak efisien juga karena pasti ada dana yang administratif yang kuat. Nah, yang kedua, ini pendekatan kewilayahan bukan pembangunan sektoral di regional tertentu. Jadi pendekatan kewilayahan itu bukan pembangunan sektor di wilayah tertentu gitu ya, misalkan di provinsi A, provinsi B gitu ya, bukan itu sebenarnya ya. Nampaknya pendekatan wilayah selama ini dimaknai seperti itu, sehingga tidak heran manakala sinergitas dan konsoliditas belum tercapai dengan baik. Setiap sektor masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu nampaknya. Tapi memang kadang-kadang kalau secara otonomi juga kadang-kadang seperti
kasus di DKI yang sekarang ini, bagaimana penanganan banjir, ya, bagaimana rencana tata ruang, itu nampaknya sangat sulit sekali kalau tidak ada sinergitas antara provinsi, kabupaten, kota maupun pusat gitu. Jadi kalau berbeda pandangan sekali tentang penanganan banjir gitu, misalkan antara naturalisasi gitu ya. Jadi bagaimana air itu dikemanakan gitu ya, melakukan air itu, dan bagaimana strategi pembangunan sangat berbeda sekali. Tapi akhirnya yang menanggung risiko atau dampaknya itu ya masyarakat sekarang itu kebanjiran kan gitu. Jadi sinergitasnya tidak ada antara pusat dengan provinsi, ya sangat susah gitu. Dan itulah kelemahan kalau misalkan pembangunan wilayah itu. Karena daerah pengen berjalan sendiri ya susah. Jadi harus kerangkanya itu harus tetap bahwa pembangunan nasional itu merupakan gabungan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah gitu. Nah, bagaimana sih pendekatan kewilayahan ini? Nah, ini sangat penting bagi kita ya, pendekatan kewilayahan ini yang harus kita pahami gitu ya. Jadi selayaknya pendekatan kewilayahan ini dimaknai pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah tertentu. Nah, apa sih kebutuhan daerah tertentu? Nah, ada langkah-langkahnya itu. Pertama, apakah suatu daerah itu kebutuhannya apa? Ya, kita menentukan prioritas program pembangunan suatu daerah. Prioritas pembangunan dihasilkan dari dilihat berapa aspek, ada minimal ada 3 aspek ya yang harus diperhatikan untuk menentukan prioritas pembangunan di suatu daerah. Prioritas pembangunan itu dihasilkan dari mata pencaharian dari sebagian besar penduduk daerah tersebut. Jadi kalau misalkan suatu kabupaten gitu ya, mata pencaharian penduduk sebagian besarnya apa? Misalkan 60% di bidang pertanian, berarti itu pertanian itu gitu ya, sektor pertanian itu harus menjadi prioritas bagi program-program pembangunan yang ada di situ. Karena pasti hasilnya kan untuk 60% masyarakat gitu. Yang kedua, ini yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah peruntukan lahan di daerah yang bersangkutan. Kira-kira dipakai apa lahannya itu? Ternyata kan masyarakatnya yang bisa pertanian, ternyata lahannya banyak pertanian. Berarti sektor pertanian gitu. Tapi kalau misalkan di bidang perdagangan, di bidang manufaktur, industri, berarti industri gitu. Jadi sebagian besar mana gitu ya. Lalu yang ketiga bisa dilihat dari sumbangan sektor terbesar kepada PDRB. Nah, sektor mana yang tadi 15 itu atau 9 tadi gitu ya, menyumbang ke PDRB. Nah, itu bisa ditentukan. Jadi kita bisa menentukan prioritasnya itu sebenarnya. Dari situ setelah menentukan prioritas itu. Nah, setelah menentukan prioritas tadi, maka taruhlah misalkan 3 prioritas gitu ya, apa pembangunan itu. Nah, baru yang langkah kedua itu mengembangkan strategi dan program untuk melaksanakan prioritas program pembangunan itu. Nah, kita bikin terus program-programnya. Apa saja? Lalu menentukan leading sektor bagi melaksanakan prioritas bagi daerah tersebut melakukan prioritas pembangunan tadi. Jadi menentukan siapa leading sektor. Pertanyaannya berarti kan dinas pertanian. Gitu ya. Lalu menentukan prioritas sektor lain dalam pelaksanaan prioritas. Nah, yang lainnya tinggal bagaimana mendukung itu prioritas tadi. Misalkan kalau pertanian, misalnya kalau sektor pendidikan, apa pendidikannya yang mengarah kepada sektor pendidikan itu. Kalau yang kedua misalkan sektor peternak aja ke sektor peternakan itu pendidikan. Jadi pendidikannya bagaimana menciptakan manusia-manusia yang ahli di bidang pertanian, ahli bidang peternakan gitu ya. Nah, kalau kesehatan, kesana ngurusi bagaimana kesehatan di orang-orang yang bergerak di sektor pertanian, di sektor peternakan kan gitu. Jadi tenaga kerjaannya ya kan bagaimana meningkatkan keterampilan para petani. Jadi jelas semuanya ya arahnya itu ke sana tuh. Jangan masing-masing berjalan semestinya pendidikan jalannya kemana gitu ya. Kalau kesehatan jalan kemana, infrastruktur jalan kemana kan gitu. Harusnya jelas itu ya persentase. Kalau 60% di bidang pertanian, maka sebenarnya dana infrastruktur untuk pertanian itu 60%-nya kan gitu.
jangan untuk yang lain. Maka akan menikmati hasil pembangunan itu adalah masyarakat yang secara umum itu. Nah, itu yang sangat penting yang kita perlu tata ulang, bukan diganti, mohon maaf, tata ulang pemikiran kita mengenai konsep pembangunan itu. Nah, ini saya contohkan bagaimana pembangunan dengan pendekatan wilayah. Misalnya, Kabupaten Sedang dilihat dari mata pencarian manfaat lahan, pemanfaatan lahan, ekonomi sektor kabupaten, maka pembangunan pertanian menjadi prioritas program pembangunan di Kabupaten Sedang. Sehingga leading sector adalah Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Dinas Pendidikan memiliki sasaran bagaimana mencetak SDM yang memproduksi pertanian dan memasarkan hasil produksi pertanian. Dinas Kesehatan membidik sasaran bagaimana membuat SDM sehat di bidang pertanian terutama dan lingkungan yang sehat. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang membidik sasaran bagaimana menyediakan infrastruktur bagi usaha pertanian. Nah, itu saya kira yang harus dilakukan oleh kita di dalam pembangunan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga pada pertemuan yang kedua ini bisa mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.